Nomor 79 dan nomor 80 ini tentang mikroskop ya. Jadi kita kerjakan nomor 80 aja ya, nomor 79 sebagai latihan. Mikroskop merupakan bagian dari fenomena optik, sebagaimana kasus yang tersaji berikut ini. Jarak titik api lensa objektif dan lensa okuler sebuah mikroskop berturut-turut adalah 1,8 dan 12 ya. Jadi diketahui, kita tulis dulu, diketahui fokus atau titik api fokus lensa objektif 1,8 cm, fokus lensa okuler 12 cm. Pada pengamatan mikroorganisme, mikroskop digunakan oleh mata normal dengan titik dekat. Jadi titik dekatnya itu SN 30 cm tanpa akomodasi ya. Ini harus sebagai catatan, tanpa akomodasi. Karena rumusnya beda, berakomodasi maksimum dengan tanpa berakomodasi. Jika jarak antara lensa objektif dan lensa okuler ini L itu adalah 30 cm. Nah, L ini adalah S aksen objektif ditambah S okuler ya. Jadi jarak bayangan dari lensa objektif ditambah jarak lensa okuler. Cuman karena kondisi tadi tanpa berakomodasi, maka rumus L ini juga bisa diganti menjadi S aksen OB ditambahin FOK. Kenapa gitu? Karena pada kondisi mata tidak berakomodasi, letak benda untuk lensa okuler itu ada di fokusnya. Nah, sebagaimana gambar seperti ini ya, kita tunjukkan gambarnya. Nah, gini. Nah, di sini teman-teman kita coret-coret sedikit. Nah, gini ya teman-teman. Jadi jarak antara lensa objektif dan lensa okuler ya, ini adalah disebut L. Nah, ini aslinya sebenarnya sorry ketutup. Kita ulang ya. Kita gantilah warnanya dengan biru aja. Nah, jadi jarak antara ini dengan ini itu L ya. Ini aslinya sebenarnya jarak dari sini kemari ini adalah S aksen OB. Ini kemari itu adalah SOK. Nah, jadi L itu S aksen OB ditambahin SOK. Tetapi karena kebetulan ini, perhatikan bendanya ini, ini kan benda ini sebenarnya berasal dari mana? Dari bayangan benda ya. Jadi bendanya di depan, terus bayangan dari lensa objektif itu ini. Nah, bayangan dari lensa objektif menjadi benda untuk lensa okuler. Makanya mikroskop itu perbesarannya besar karena 2 kali diperbesar bendanya. Diperbesar oleh lensa objektif, lalu diperbesar lagi oleh lensa okuler. Nah, kalau keadaan mata tak berakomodasi, itu bendanya berada di titik fokus untuk lensa okuler. Jadi S aksen OB ditambahin FOK. Gitu ya. Jadi pas terletak di fokus okuler ya. Makanya nanti bayangannya terletak di tak terhingga gitu ya. Oke, kita kembali ke penyelesaian kita. Nah, maka dari sini kita bisa cari sebenarnya yang pertama, karena L-nya 30 cm, S aksen OB kita bisa dapat nih. FOK-nya tadi 12, maka S aksen OB hasilnya 18 cm. Gitu ya. Nah, untuk perbesaran, rumus perbesaran untuk mata tak berakomodasi ya, tak berakomodasi itu adalah S aksen OB dibagi SOB dikali SN per FOK. Gitu ya. Nah, jadi datanya udah ada belum semuanya? S aksen OB udah ada, SN ada, FOK ada. Nah, yang belum ada adalah SOB ya. Berarti kita cari dulu SOB di sebelah sini. Kita carinya tentu dari rumus dasarnya FOB seper SOB ditambah seper S aksen OB. Nah, FOB-nya adalah 1,8, SOB-nya kita mau cari, ditambah S aksen OB-nya adalah 18. Gitu ya. Oke. Kemudian kita selesaikan matematikanya berarti nih. Seper 1,8 dikurang seper 18
sama dengan SOB. Gitu ya. Ini kalau samain penyebut berarti 18, di atas sini 10 dikurang 1 sama dengan 9/18, ini 1/SOB. Berarti SOB-nya sama dengan, kita balik 2 ya, 2 cm. Ya udah, ini dimasukkan S aksen OB-nya 18, SOB-nya 2, di sini dikali SN-nya 30, FOK-nya 12. Hasilnya 9 dikali 30 bagi 12 itu sama-sama bagi 3 aja ya. Bagi 3 berarti 10/4 ya, 10/4 berarti 90 bagi 4. Hasilnya adalah 45 bagi 2 ya, jadi 22,5 kali. Jadi perbesarannya adalah 22,5 kali. Oke, gitu ya teman-teman, mungkin agak panjang sedikit, tapi untuk mikroskop ini memang yang pertama kita harus tahu rumus berakomodasi dengan tak berakomodasi, kemudian perbedaan dari kondisi gambarnya gimana.